Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Puji syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya yang pada kesempatan ini telah mentakdirkan kita dapat bertemu untuk membahas Asmaul Husna. Kali ini akan kita bahas Asmaul Husna Al-Musa'ir. Asmaul Husna Al-Musa'ir ini terdapat di dalam hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersama-sama dengan Al-Qabid, Al-Basit, dan Ar-Razzaq. Keempat-empatnya itu bersama-sama disebut oleh Rasulullah di dalam satu hadis. Di dalam Al-Quran, Asmaul Husna itu disebutkan salah satu di antaranya adalah menunjuk kepada produk atau hasil yang Allah nyalakan, yaitu api neraka yang Allah nyalakan sebagai pembalasan amal yang buruk. Yang secara keseluruhan diartikan sebagai Allah yang menentukan kualitas maupun kuantitas, yang secara ringkas barangkali dapat disingkat menjadi yang maha menentukan. Oleh karena itu, Allah terkait dengan Al-Musa'ir ini adalah meninggikan atau merendahkan. Apa yang ditinggikan, apa yang direndahkan adalah kuantitas maupun kualitas. Kalau kuantitas biasanya soal besaran sesuatu, rezeki, atau yang lain-lainnya, sedangkan kualitas adalah nilai, pengaruh, atau posisi dalam segala hal. Itulah Allah Al-Musa'ir. Tersebut di dalam hadis, mana ketika itu sahabat mengadu kepada Rasulullah, ghalas si'ra, sangat tinggi harga ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memohon kepada Rasulullah dengan menyatakan, faqalu ya Rasulullah sa'ir lana, tentukan harga-harga itu ya Rasulullah untuk kami ini. Mungkin ketika itu bisa jadi harga-harga itu tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu Allah merespon permintaan mereka dengan menyatakan, faqala innallaha huwal musa'ir. Allah lah dia yang menentukan
Al-Qabid yang menahan rizki, Al-Basit yang melapangkan rizki, atau Ar-Razzaq yang memberi rizki terus-menerus. Itulah mahallus syahid dari Al-Musa'ir. Selanjutnya malah Rasulullah SAW menyatakan, ini mengandaikan kalau beliau kemudian yang menentukan harga itu, mengatur harga itu. Wa inni la arju an al-qarabbi wa laisa ahadun minkum yutallibuni bimadlamatin fi damin walamal. Kalau saya tentukan, besok mungkin Anda akan menuntut aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin, aku berharap, wa inni la arju, aku tentu berharap tidak bertemu dengan Tuhanku, di mana ketika itu kalian menuntut aku dalam soal harta atau soal darah. Itulah respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ini tersebut di dalam Sunnah Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang dikutip oleh An-Nabulusi atau An-Nabilusi. Selanjutnya di dalam Al-Quran pada ayat yang terakhir surat Al-Isra ayat 97 itu disebutkan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukman wa summa. Kami akan menggiring mereka besok di hari kiamat itu pada wajah-wajah mereka tuli, kemudian bisu, dan juga tidak melihat. Umyan itu tidak melihat, bisu dan tuli. Ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah di jahannam, di neraka jahannam. Mereka itu dimaksudkan di sini adalah orang yang sesat ketika di dunia ini, yang tidak lagi memiliki aulia min dunih, yang tidak memiliki wali selain Allah, padahal walinya itu yang sesungguhnya adalah Allah. Selanjutnya bagaimana jahanam itu terjadi? Kullama khabat, setelah dinyalakan itu kalau mati lagi, zidnahum sa'ira, maka Allah akan menambahkan untuk mereka itu nyalanya. Jadi dengan kata lain, nyala itu tidak pernah padam. Itulah yang misalnya ditambahkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, untuk zidnahum sa'ira itu ainarun tatalahabu wasukunun min ghairi nuksanin fi alamihim. Api itu tidak akan berkurang di dalam menjadikan mereka sakit. Wala takhfif anhum min adzabihim, dan tidak akan mengurangi siksanya. Itulah sa'ir sebagai nyala yang merupakan perbuatan Allah yang menyalakan dengan sifatnya as-sa'ir itu. Juga di dalam surah At-Takwir, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim itu, kalau tadi neraka jahanam, sekarang neraka jahim itu kalau sudah dinyalakan oleh Allah, nyalanya tidak akan berkurang dalam menjadikan mereka sakit, dan azabnya juga tidak akan menjadi ringan. Kemudian dirumuskan juga oleh An-Nabilusi dengan menyatakan bahwa wal musa'ir huwa subhanahu wa ta'ala li'annahu yazidus syai'
Allah al-Musa'ir itu disebabkan karena Allah menambahkan sesuatu. Misalnya nyala tadi kalau sudah padam Allah tambahkan lagi. Wa yarfa'u min qimatih aw min ta'sirih aw min makanatih. Dan Allah meninggikan nilainya, pengaruhnya, dan juga posisinya. Itulah Allah al-Musa'ir yang dirumuskan oleh An-Nabilusi. Selanjutnya bagaimana meneladaninya dalam berakhlak. Di dalam berakhlak, poinnya adalah bahwa meneladani al-Musa'ir itu kita harus memohon rizki kepada Allah. Caranya dengan memilih profesi yang mulia di hadapan Allah. Kalau profesi kita itu hina, profesi yang rendah, yang penuh dengan maksiat, maka Allah akan menempatkannya di neraka jahanam. Makanya kalau menjadi pebisnis, ya pebisnis yang bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa kepada Allah bagaimana? Yang melayani pelanggannya dengan menyediakan barang dan jasa yang terbaik dengan harga yang wajar. Jangan oleh karena tadi seperti dialami pada masa Rasulullah tadi, karena supply itu menurun, maka harga bagi pedagang itu lalu dinaikkan dengan sedemikian rupa sehingga tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, bertakarrublah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terkait dengan al-Musa'ir ini, selain memilih profesi yang mulia, yang dilakukannya dengan ikhlas. Dan yang terakhir untuk menutup uraian ini, terkait dengan ajaran Allah, rizki dan kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia, basic need manusia. Allah yang menentukan kualitas dan kuantitasnya. Seperti apa kualitas kesehatan kita, bagaimana kuantitasnya, Allah yang menentukan. Dua-duanya itu akan menjadi wasilah bagi kita. Apakah kita makin dekat kepada Allah dengan rezeki yang berkurang atau bertambah itu, atau makin jauh dari Allah. Karena Allah menjadikan rezeki dan kesehatan itu sebagai wasilah tarbiyahnya, mendidik kepada kita. Penentuan harga yang mendatangkan kezaliman diharamkan. Seperti tadi, senyampang saya masih punya banyak, sedangkan orang gak ada yang punya, malah ditimbunnya, dikeluarkan sedikit demi sedikit, sehingga masyarakat kelabakan. Itu merupakan kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, ada ajaran yang menyatakan bahwa atas air alladhi yu'addi ila dzulmi haramahullahu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Menentukan harga ini bisa jadi pedagangnya atau bisa jadi penguasanya, karena harga itu menjadi poin dari kekuasaan pemerintahan misalnya. Kalau menentukan harga itu mendatangkan kezaliman seperti tadi dinyatakan di atas, maka hal itu diharamkan. Maka tugas pemerintah, tugas kita yang berdagang, yang berbisnis, jangan mentang-mentang karena supply itu menurun, lalu malah disimpan, lalu setelah
disimpan, dikeluarkan sedikit demi sedikit untuk menindas orang, itu kezaliman yang sangat besar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.